Mayat para peserta di game keempat dibersihkan. Kemudian, frontman menghubungi staff, bertanya tentang status si penyusup. Staff menjawab kalau dia belum ditemukan. Frontman berkata agar mereka segera menemukannya, karena VIP akan segera tiba. Dan sekarang, episode 7 dari Squid Games dimulai. 반드시 찾아내. Peserta yang selamat memasuki asrama saat masuk. Mereka semua dikejutkan oleh kehadiran sosok yang tidak terduga. Rupanya, Ryung selamat karena dijadikan anak bawang. Dia hanya disuruh diam di asrama selama permainan keempat berlangsung. 닥스 씨, 어떻게? 왜? 뭐 깍두기래. 그러더니 고 Kembali pada frontman yang mengangkat telepon lagi. Dia mengabari bahwa tuan rumah menunggu kedatangan VIP. Frontman menyadari sesuatu yang ganjal. Ia pun berbalik dan menyiapkan pistolnya. 한 가지 실수를 했다고. Dia berkata bahwa dia selalu meletakkan gagang telepon dengan terbalik. Namun, saat mengangkat telepon barusan, gagangnya berada di posisi yang benar. Frontman langsung mencari dari pintu ke pintu. Ia pun tahu bahwa pistol yang Jungwoo pakai merupakan pistol dari kepolisian, karena menggunakan peluru pistol Smith dan Wesson M60. 궁금한 게 많은 것 같은데. 내가 나가. Namun setelah beberapa kali mencari, ia tidak dapat menemukan Jungwoo. Saat sedang menyisir berangkas, tiba-tiba frontman diberi kabar bahwa ditemukan mayat di pantai utara pulau, dan pencariannya pun berhenti. 제자가 발견됐습니다. 어디야? Kembali ke asrama, saat ini para pemain sedang memakan kentang. Di situ, Gion merenung soal kematian si kakek beserta rekan-rekannya yang lain. 만난 노인이었을 뿐이잖아. Mayat ditemukan. Itu adalah nomor 29. Di pakaiannya terdapat identitas polisi milik Jungwoo. Frontman melihatnya, kemudian memerintahkan staf untuk membakar mayat tersebut. VIP 도착했습니다. 진짜 소각해. Pria yang kehilangan istrinya di permainan keempat mengajak pemain lain untuk menyerah. Namun, tak ada yang merespon. 정말 이 미친 짓을 계속하겠. 여기서 나가면 Sangwoo turun kemudian menceramahi pria tersebut. Berkata bahwa mereka tidak bisa berhenti begitu saja setelah banyak korban yang jatuh. 당신 이 부인 대신 죽었어야지. 나가서 다시 밑바닥에 서 자신 있어? Para VIP tiba menggunakan helikopter. Frontman menemukan tuan rumah yang menggunakan topeng burung hantu dan mengabarinya terkait kedatangan mereka. VIP님께서 도착했습니다. Para VIP yang menggunakan topeng hewan keluar dari lift. Frontman menyambut mereka menggunakan bahasa Inggris. Rupanya, Greetings. And oversees all matters here. I find it hard to believe the host would miss an arm happening. Not at all. semua VIP tersebut merupakan orang asing. Para VIP bertanya kenapa bukan tuan rumah yang menyambut mereka. Frontman bilang bahwa tuan rumah sedang ada urusan pribadi. Game akan dimulai sesuai jadwal, dan dia meyakinkan bahwa para VIP tak akan kecewa. Salah satu VIP bilang kalau dia tak masalah, namun dia mengaku sebagai orang yang sulit terhibur. Mereka pun masuk ke dalam ruangan. Sementara di dalam kotak terlihat Jungwoo yang baru saja mengintip. Kembali ke asrama, si bapak religius Komat Kamit berdoa, memecah keheningan malam dan membuat para peserta lain terjaga. Para VIP memasuki ruangan mereka yang tampak mewah. I'd hate to ruin the fun for everyone. Well, that's why we came Salah satu dari mereka bertanya tentang permainan selanjutnya. Namun, frontman bilang dia tidak mau merusak kesenangan dengan memberitahunya. VIP mengaku bahwa kontes di Korea adalah yang terbaik. Apakah Squid Game diadakan juga di negara lain? You asshole! Teriakan VIP gendut mengalihkan perhatian yang lainnya. Ternyata dia bertaruh $1 juta pada nomor 69 alias si bapak yang kehilangan istrinya. Dan gini, yang terlihat di layar adalah si bapak yang sudah siap dengan tali di lehernya. Sepertinya dia sudah putus asa dan berniat mengakhiri hidupnya. VIP gendut ditanya kenapa dia memilih 69, dan dia hanya menjawab kalau angka tersebut indah. Sudah jelas pikiran VIP gendut ini cabul, cuy. Oh, you dirty dog. Get you when everything's ready. Kemudian, frontman meminta para VIP beristirahat dan bilang dia akan menjemput mereka setelah semuanya siap. 교대씨. Setelah menculik pelayan dan mengganti kostum, Jungwoo menyalakan kamera HP, menekan tombol rekam video, kemudian menyembunyikan HP-nya di lengan pakaiannya. Para pemain bangun, dikejutkan dengan kedatangan para staf yang membawa peti, dan ternyata saat Gi-hun menoleh, uang hadiah pun ditambahkan, dan mulainya permainan kelima diumumkan.
Adegan beralih pada para VIP yang bersantai di ruangan mereka, mengobrol tentang taruhan. Jungwoo dipanggil oleh salah satu VIP dan memberikan segelas minuman kepadanya. Saat Jungwoo pergi, VIP tersebut melirik Jungwoo dengan misterius. Karena tak sabar, VIP barusan menyuruh frontman untuk segera memberitahu permainan selanjutnya. Frontman mengenalkan permainan selanjutnya, lalu menunjukkan sesuatu. Not like the looks. Para pemain kemudian memasuki sebuah ruangan putih dengan manekin yang dipasangi rompi bernomor yang berjejer di dalamnya. Para pemain dipersilakan untuk memilih nomor mereka masing-masing dari 1 sampai 16. VIP yang menonton di balik layar mulai menganalisa. Kemudian VIP gendut berkata bahwa sekarang dia bertaruh untuk nomor 96, yang merupakan kebalikan dari 69. Mereka tertawa, sementara Jungwoo merekam semuanya. Good luck with that. I don't. Pemain mulai memilih. Setelah dua orang pertama beres, pemain lain seperti si Jabrik dan Ryung berlari menuju manekin yang berada di tengah, menyisakan nomor paling awal dan akhir. Peserta yang tersisa kebingungan. Kemudian, atas permintaan VIP, mereka pun diberi petunjuk, berupa arahan bahwa nomor yang mereka ambil adalah nomor urut mereka dalam melakukan permainan nanti. 순서는 앞번호가 유리해. 그런 게 좋아. 무슨 게임인지. Gyun mulai maju dan menghampiri nomor paling awal, namun dia berhenti karena bimbang. Sementara Gyun sibuk berpikir. Peserta lain mengambil nomor urut yang belakang, menyisakan nomor 16. Karena Gyun kelamaan mikir, pemain lain langsung maju dan mengambil nomor urut depan, menyisakan nomor 1. Gyun semakin bimbang, karena pilihan nomor urut bisa sangat berpengaruh di permainan selanjutnya. Maju paling awal, dia jadi kelinci percobaan, sementara maju di akhir, dia bisa kehabisan waktu. Di tengah kebingungannya, bapak-bapak nomor 96 yang dipilih VIP gendut menghampiri Gyun dan meminta agar dia diberi nomor urut 1. Dia bercerita bahwa dia tidak mau terus sembunyi di balik orang dan maju belakangan. Dia ingin percaya diri. Karena terus dibujuk, akhirnya Gyun mengalah dan memberikan posisi tersebut. Your day is it. First 16 car. Namun di sisi lain, VIP yang memasang taruhan pada nomor 96 justru malah tidak senang dan khawatir akan kalah lagi. The game will begin. Yeah. Game kelima pun dimulai. Kali ini permainannya adalah meloncati jembatan yang terbuat dari potongan kaca. Di jembatan tersebut ada dua kaca, yaitu kaca biasa dan kaca keras. Pemain harus menebak terlebih dahulu sebelum meloncat agar tidak menginjak kaca yang mudah pecah. Gampang kan? Kalau salah ya jatuh, kalau benar ya selamat gitu. Si bapak nomor 96 tampak tegang. Dia memandang Gi-hun yang sekarang memiliki nomor urut 16 dengan wajah menyesal. Dengan terpaksa, si bapak ini harus melompat duluan dan jadi kelinci percobaan. Si VIP gendut mengamati nomor 96, kemudian mengumpat karena kesal. Dia meminta untuk dibawakan whisky lagi. Jungwoo pun menghampirinya. Saat Jungwoo hendak pergi, VIP itu menahannya dan meminta agar Jungwoo tetap berada di situ supaya tidak usah dipanggil lagi. Jungwoo menolak dengan alasan harus melayani VIP lain. Tapi kemudian, VIP gendut bertanya apakah VIP lain keberatan. Mereka mengizinkannya. Pengumuman menyampaikan bahwa waktu mereka untuk melompat hanyalah 16 menit. Permainan pun dimulai. Bapak 96 melepas sepatunya lalu bersiap untuk melompat. Namun selama lebih dari 1 menit, dia hanya diam dan menebak-nebak kaca mana yang harus dia pijak. Pemain di belakang kesal dan menyuruhnya cepat-cepat. Bahkan si Jabrik mengancam akan mendorongnya kalau dia tidak melompat. Setelah dipaksa, akhirnya Bapak 96 melompat ke kiri. Dan beruntung kaca tersebut tidak pecah. Pemain di belakang menyemangatinya agar memilih kaca yang tepat. Kemudian dengan yakin, dia pun melompat ke depan. Dan akhirnya, si bapak pun mati. Sayang sekali. Adegan beralih kepada para VIP, menyayangkan kematian 96. Namun saat salah satu VIP menoleh ke VIP gendut, dia malah sedang asyik membelai Jungwoo, seperti ragil kepada suaminya. What pretty. Lanjut ke permainan, sekarang giliran ibu-ibu nomor urut 2. Dia terlihat ragu, namun setelah menebak-nebak, dia pun melompat ke kiri. Mari kita lihat, apakah si ibu akan selamat? Sayang sekali. Sekarang giliran nomor urut 3, yaitu si guru matematika yang kemarin mengajak Gi-hun. Sebelum melompat, dia mulai menghitung kemungkinan keberhasilan tebakannya, mengabaikan peserta lain yang berteriak menyuruhnya cepat-cepat. Setelah beres, ia pun tertawa dan mengumpat karena kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Setelah menghela nafas, dia melompat. Sekali lagi patut disayangkan, setelah dihitung pun keberuntungan tidak memihak dirinya. Permainan dilanjutkan. Kali ini, peserta di belakang mulai melompat ke depan. Pria nomor urut 4 kebingungan karena dia lupa kaca mana yang si guru injak. Dia bertanya pada peserta lain, namun mereka juga kurang tahu karena dia melompat dengan cepat.
다음에 어느 쪽 밟았는지 기억나요? 왼쪽 가긴 맞죠? 아니야. 거기서 오른 Ibu di belakangnya bilang kalau si guru melompat ke kiri, namun disangkal oleh peserta lain. Setelah merasa yakin, akhirnya dia pun melompat ke kiri. 쪽이었네. Kembali ke Jungwoo dan VIP gendut yang sedang bermesraan. Kali ini, Jungwoo diminta untuk membuka topengnya. Alah sia boy. Peserta lain lanjut melompat. Sekarang yang tersisa adalah 10 pijakan dan 11 orang peserta. Gihun berkata kalau 10 orang di depan memilih dengan tepat, maka mereka bisa selamat. Namun Jungwoo menyangkal, berkata kalau mereka yang di belakang bisa terancam kalau yang di depan takut dan mengulur waktu. Dan kini, waktu yang tersisa hanyalah 10 menit. Kini giliran si bapak religius yang di depan. Namun bukannya melompat, dia malah berlutut dan berdoa. Tentu saja, yang di belakang protes dan emosi. Tapi si bapak malah terus berdoa dan bilang bahwa mereka semua akan berakhir di neraka. Si nomor 8 khawatir dan meminta nomor 7 untuk segera membuat si bapak maju. Kalau tidak, dia akan mendorongnya. Bang Jabrik pun ikut mengancamnya. Dengan terpaksa, dia pun melompat ke arah si bapak, lalu memaksanya untuk segera melompat. Namun, justru ini yang terjadi. Si bapak nyengir dan memanfaatkan kesempatan yang terbuka di depannya. Dia melompat lalu berterima kasih kepada Tuhan. Tapi... ya, ngeselin sih emang. Si Jabrik ikut maju. Pria di depannya ketakutan dan meminta Jabrik agar tidak mendorongnya. Jabrik pun berkata bahwa dia tak akan melakukannya karena ingin si pria selamat agar dia juga bisa hidup. Pria tadi maju dengan selamat. Dan kini peserta yang di belakang mulai melompat ke jembatan kaca. Gihun sempat bingung lompat lewat mana. Tapi kemudian Saebyok memberitahunya dan meminta Gihun untuk tetap fokus. Gihun berterima kasih, mereka pun lanjut ke depan. Balik ke pria tadi, dia berkata kalau dia tahu mana kaca yang keras, warnanya berbeda. Dengan yakin dia pun melompat. Ternyata dia hanya sok tahu. Sekarang giliran Bang Jabrik yang memimpin. Dia membisu sejenak, kemudian berbalik dan berteriak. Jungwoo masih menolak permintaan VIP gendut, berkata kalau dia bisa dibunuh kalau menunjukkan wajahnya. VIP tertawa dan balik mengancam kalau dia akan membunuh Jungwoo sebelum dia pergi. Pada akhirnya, Jungwoo menyerah, menggenggam tangan si gendut dan mengajaknya untuk pergi ke tempat tertutup agar bisa berduaan. VIP gendut setuju, lalu bersiap untuk pergi. VIP yang lain bertanya kenapa dia pergi di saat yang paling menyenangkan. Tapi si gendut berkata kalau dia akan menikmati kesenangan lain. Kembali dalam permainan, pria berkumis protes pada si Jabrik. Namun si Jabrik tidak menghiraukan dan menyuruh si kumis maju duluan. Si kumis kesal, mengancam akan mendorong si Jabrik. Namun niatnya ciut saat si Jabrik kembali berteriak. Waktu tersisa 5 menit, dan sekarang mari kita mengintip adegan panas di dalam kamar. VIP gendut membuka topeng Jungwoo, kemudian memuji wajahnya, berkata bahwa wajah tersebut tidak cocok disembunyikan di balik topeng. VIP gendut membuka pakaiannya, menunjukkan lekuk tubuhnya yang bulat dan seksi. VIP gendut berkata kalau Jungwoo bisa memuaskannya dalam 5 menit, maka dia akan mengubah hidupnya. Kepala Jungwoo dipegang, mengarahkan Jungwoo untuk segera menghisap anunya, dan kemudian... Jungwoo menodongkan pistolnya. Si gendut berlutut ketakutan. Jungwoo pun berkata kalau dia bisa memuaskannya dalam 5 menit, maka dia akan membiarkannya hidup. VIP gendut mengangguk. Jungwoo mulai merekam dan memintanya untuk memberitahu segala hal tentang permainan ini. Kembali ke permainan, si kumis yang sudah emosi berteriak menyuruh si Jabrik untuk maju. Namun kemudian... Ryung datang. Kemudian mengejek si Jabrik untuk kesekian kalinya, menyebutnya pengecut dan memalukan. Si Jabrik tak gentar dan balas mengejeknya. Mereka terus cekcok hingga pada akhirnya Ryung menyuruh si Jabrik untuk minggir. Si Jabrik terkekeh tak percaya. Namun Ryung memastikan perkataannya, berkata bahwa dia tak mau hanya berdiri bersama pengecut sepertinya sampai mati. Si Jabrik tertawa, kemudian mempersilahkannya. Ryung melompat, namun sesaat kemudian ia malah berbalik dan mencengkram si Jabrik. Si Jabrik berteriak menyuruh Ryung melepaskannya, tapi Ryung tetap tak bergeming. Pada akhirnya, si Jabrik mengalah dan memohon pada Ryung untuk melepaskannya. Ryung masih menolak. Kemudian, mengejek si Jabrik berkata kalau titiknya kecil. Si Jabrik teriak memberontak. Namun kemudian... Ryung berhasil menepati janji untuk membunuh si Jabrik. Kini beralih pada frontman. Dia mulai curiga dan mulai meminta staf untuk memeriksa ruangan VIP. Lagi-lagi seseorang jatuh, menyisakan 4 orang, Bapak Gondrong, Sangwoo, Saebyok, dan Gihun. Waktu tersisa 3 menit, Sangwoo menyuruh pria di depannya untuk bergegas, namun pria tersebut berkata kalau dia tahu cara membedakan kaca karena dia pernah bekerja di pabrik kaca selama 30 tahun. Gihun angkat bicara,
Bertanya mengapa si bapak baru bicara sekarang. Si bapak memotong, berkata bahwa mereka mencoba membunuhnya tiap ada kesempatan. Bapak Gondrong lanjut melompat. VIP bertanya apakah Bapak Gondrong benar-benar bisa membedakannya. Frontman mengiyakan fakta tersebut. Salah satu VIP pun kecewa, berkata bahwa kalau begitu jadinya tidak menyenangkan. Frontman langsung mengakali hal tersebut dengan mematikan sebagian lampu. Jadi Bapak Gondrong tidak bisa melihat kacanya lagi. Di sisi lain, staf yang diutus Frontman menemukan VIP gendut tergeletak di lantai. Frontman menanyakan kondisinya, dan ternyata VIP tersebut sedang pingsan dan masih hidup. Waktu hanya tersisa 1 menit. Sang Wo menyuruh Bapak Gondrong supaya lebih cepat. Bapak Gondrong bilang kalau dia perlu mendengarkan suaranya, jadi dia perlu sebuah objek yang bisa dilempar. Giun kebetulan masih menyimpan kelereng pemberian si kakek di sakunya. Kemudian mengopernya pada Sebyok hingga ke Bapak Gondrong. Kelereng langsung dilempar. Namun, si bapak bilang dia butuh satu lagi untuk mendengar suara yang kanan. Di sisi lain, Frontman mulai mencari keberadaan Jungwo. Dia pun mengecek kotak yang digunakan Jungwo untuk bersembunyi di awal. Rupanya di dalamnya terdapat tangga tersembunyi. Saat itu juga, Frontman dan Jungwo saling bertatapan. Waktu tersisa 20 detik, Sang Wo pun melompat mendekati Bapak Gondrong. Dan kemudian... Waktu hanya tersisa 10 detik, Sang Wo, Sebyok, dan juga Gihun langsung bergegas lompat ke depan. Dan tepat sebelum waktu habis, Gihun berhasil mencapai garis finish. Serpihan kaca yang berterbangan menggores kulit mereka. Bahkan Gihun tampak mendapat goresan yang cukup serius di tangannya. Adegan beralih pada para staf yang sampai ke tempat pelarian Jungwo. Mereka melapor bahwa Jungwo sudah pergi menyelam melalui gua bawah laut. Frontman segera memberi perintah untuk melacak dan menyiapkan perahu. Kamera memperlihatkan Jungwo yang sedang menyelam, namun di punggungnya ada sebuah kedipan cahaya merah. Ternyata itu adalah sebuah alat pelacak yang kini dimonitor oleh Frontman yang sedang mengejarnya di atas kapal. Dan episode ke-7 Squid Games pun berakhir. Para peserta sudah mulai tewas dan menyisakan 3 pemain, Gihun, Sebyok, dan juga Sang Wo. Permainan apa lagi yang akan mereka mainkan? Dan siapa yang akan tewas di antara ketiga pemain yang tersisa?